to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Tidak terasa sekarang sudah di hari Kamis, sebentar lagi weekend. Gimana nih persiapan teman-teman untuk weekend nanti ya? Semoga dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan dari teman-teman semua. Terima kasih CBC mengucapkan kepada teman-teman yang sudah kembali menonton channel CBC ini. Dan CBC berharap teman-teman semua saat menonton video CBC ini dalam keadaan baik dan sehat. Oke, CBC saat ini sudah memasuki episode ke-18 ya, tidak terasa. Sebentar lagi kita akan memasuki di episode ke-20. Jadi saya berharap teman-teman terus membantu channel CBC ini dengan melakukan subscribe dan like dari video-video CBC, karena dari channel ini teman-teman akan selalu mendapatkan update informasi seputar Chelsea Football Club ya. Kemarin buat teman-teman yang ketinggalan video dari CBC, dapat klik link di atas untuk menonton video dari CBC yang membahas post-match saat Chelsea melawan Real Madrid. Oke, di episode ke-18 kali ini ada hot news dari striker yang selama ini diisukan akan bergabung dengan Chelsea. Are you ready? Dari Fabrizio Romano, Samu Omordion to Chelsea. Here we go. Telah terjadi dengan nominal tetap, yaitu 35 juta pound sterling dari Atletico Madrid. 7 tahun kontrak untuk Omordion di Chelsea telah disetujui dan dia telah dijadwalkan untuk medical test. Bayern Leverkusen dan beberapa klub lainnya berusaha masuk ke dalam perebutan rekrutmen untuk Omordion, tetapi Omordion telah memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea. Pasti pada berharap here we go-nya itu Osimhen ya teman-teman. Tenang nggak? Tenang. Setelah ini kita akan bahas isu update terkait Osimhen ya. Just wait. Next dari David Ornstein, dikutip oleh Liam Tomney, The Athletic, Samu Omordion telah menentukan untuk menandatangani kontrak sampai 2032. 7 tahun kontrak dan plus opsi untuk perpanjangan 12 bulan. Setelah Chelsea mencapai kesepakatan dengan Atletico untuk merekrut pemain muda Spanyol ini dengan nominal 34,5 juta pound sterling. Di sisi lain, Conor Gallagher ke Atletico Madrid senilai 42 juta pound sterling. Oke, siapa sih Omordion ini? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, jadi Omordion ini adalah pemain Atletico Madrid, berasal dari Spanyol dan berumur 20 tahun. Bermain di posisi central forward dengan postur yang sangat tinggi ya, dan jangkung sekitar 193 cm dan berbadan tambun seperti siapa hayo? Ya benar, seperti Romelu Lukaku. Oh, berarti kayak permainannya ini sama kayak Lukaku dong bang? Ya, berdasarkan research dari CBC, permainan dari Omordion ini 11-12 ya, mirip dengan Lukaku. Jadi semacam ini adiknya dari Lukaku lah ya. Oke, berdasarkan statistik di musim lalu, Omordion ini bermain 30 match dengan berhasil mengemas 8 gol dan 1 assist saat menjadi pemain pinjaman di Deportivo Alaves. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah dapat bersaing dengan Nicholas Jackson dan Marc Guiu? Menurut dari CBC sih, seperti dari Atletico ini melakukan pembelian seperti tukar tambah ya dengan Gallagher. Dan sepertinya tidak kaget lagi, Chelsea ini kembali merekrut pemain yang masih mentah atau kualitasnya itu belum teruji. Ya, saya katakan belum teruji ya, bukan karena mediocre ya, karena baik kiper kita Jorgensen maupun Samu Omordion ini kan sejatinya tidak pernah bermain di Liga Inggris. Jadi penilaiannya ya nanti kalau saat sudah bermain di Liga Inggris at least 5 pertandingan lah ya.
baru kita bisa memberikan penilaian. Jadi tidak fair juga ya kalau kita eh, sekarang menghakimi Samu Omordion, tapi saya cukup khawatirnya ini karena striker ini berpostur Tambun nih. Eh, sedangkan taktik dari Enzo Maresca ini kan lebih bermain narrow ya, lebih padat tengah, bukan wide. Jadi apakah ini bisa eh, berjalan dengan baik, mengingat striker-striker bertubuh Tambun ini membutuhkan crossing-crossing yang biasanya didapat dari pemain sayap maupun pemain fullback ya. Sedangkan crossing-crossing yang selama ini disediakan oleh Reece James, Gusto ataupun Ben Chilwell dari sayap ini kan tidak sesuai dengan skema yang saat ini diusung oleh Enzo Maresca ya. Mungkin Omordion ini nantinya mendapat umpannya dari Enzo Fernandez atau Lavia atau mungkin dari Gusto. Jadi lebih ke permainannya itu bolanya lebih ke lob passing di tengah ya. Seperti golnya yang kemarin itu Enzo melakukan beberapa kali lob passing ke striker dan salah satunya berhasil dieksekusi oleh Madueke. Jadi kita memang mempunyai midfielder yang sangat baik disokong oleh Enzo Fernandez dan juga Nkunku ya. Jadi gimana nih ya menurut teman-teman? Kalau dari CBC patut ditunggu ya penampilan dari Omordion ini. Oke, kita next membahas rumor transfer berikutnya. Kali ini datang dari Matt Lowe. Chelsea sedang dalam permainan poker dengan Napoli. Chelsea ingin Lukaku membayar penuh klausul pelepasan sebesar 37 juta, akan tetapi Napoli belum mengajukan tawaran dan mungkin menunggu untuk sikap dan mungkin menunggu dan melihat apakah sikap Chelsea ini dapat melunak. Chelsea akan meminjam Osimhen meskipun diperkirakan akan mengontrak Omordion jika kesepakatan dapat tercapai. Ya, jadi sporting director kita ini seperti sedang memainkan kartu poker ya. Karena Chelsea ini memegang kartu joker, yaitu Lukaku. Di mana Conte sebagai manajer dari Napoli ini bersikeras harus Lukaku yang mengisi posisi dari striker, sehingga Victor Osimhen pun ini tidak masuk ke dalam preseason dari Napoli ya, dan masuk bench pun itu tidak ya. Di sisi lain PSG ini juga sepertinya tidak mau menembus Osimhen sesuai nilai yang diminta oleh Napoli. Kemudian Chelsea juga telah mendapatkan striker yang baru yaitu Omordion, sehingga secara tidak langsung manajemen Napoli ini seperti terkena mental dari Chelsea, karena saat ini Chelsea tidak butuh lagi striker yang baru karena sudah membeli 2 striker yaitu Marc Guiu dan juga Omordion. Jadi Chelsea ini seperti bermain drama. Bilang ke Napoli begini, ya Napoli, gue udah punya ini striker yang baru yaitu Omordion. Jadi kalau benar-benar butuh Lukaku, bisa diambil dengan menembus 37 juta pound sterling. Nah, dan Chelsea kita akan membantu mensubsidi gaji dari strikermu yang tidak kepake, yaitu Victor Osimhen. Daripada tidak ada yang mau, ya kan? Karena gaji Victor ini kan besar ya, 11 juta euro per musimnya. Jadi gimana? Deal? Padahal Chelsea sendiri ini kan membayar gaji dari Lukaku semusim itu
11 juta euro. Jadi Lukaku nggak kepake pun, Chelsea tetap bayar segitu. Nah, jadi gimana nih bro? Win-win kan? Saya sudah bantu loh. Karena jujur kita ini sebenarnya nggak butuh-butuh amat nih striker. Ya, kita sudah lakukan 2 pembelian striker di musim panas ini. Nah, jadi ini benar-benar tulus nih dari Chelsea ya, mau membantu Napoli. Karena Napoli sudah membeli Lukaku, ya Chelsea memberikan solusi ya, dengan menyelamatkan karir dari Victor Osimhen supaya dapat bermain di Professional League, meningkatkan kebugarannya dia. Di samping itu, Napoli tidak perlu menanggung gaji dari Victor Osimhen, ya kan? Nanti kalau cocok dan top chair nih, kita pakai klausul wajib beli deh oleh Chelsea. Gimana? Dengan option to buy. Kita berharap ya kejadian ini dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan Chelsea dapat memainkan drama opera dengan cukup baik. Jadi apabila ada tambahan Osimhen ya, CBC ini berharap banget dapat mengisi di posisi right winger, menggantikan Madueke. Dan left wingernya Jackson, biar di situ, daripada Sterling. Atau sebaliknya, Palmer di sisi kanan, Osimhen di sisi kiri, ya kan? Dan striker Omorodion. Gimana? Mantap kan? Mari kita berdoa dan berharap aja Napoli ini melunak dan melepas Osimhen ke Chelsea. Amin. Oke, next kita bahas player akademi Chelsea yang dikabarkan akan kembali menyusul kepergian dari Conor Gallagher. Dikutip dari Matt Lowe, Crystal Palace mengincar Chalobah dan Lakorix apabila Gui pergi, dan juga beberapa bagian lainnya dari Chelsea. Wow. Next dari Matt Lowe yang dipost oleh Chelsea Dodgers, Trevoh Chalobah saat ini diminati oleh Crystal Palace. Chalobah telah ditinggalkan oleh skuad Chelsea untuk pramusim di US dan telah berlatih bersama dengan development club serta under 21 squad. Ya, sangat disayangkan ya. Padahal dengan skim Enzo Maresca saat ini yang bermain inverted back, Chalobah ini salah satu pemain yang cocok untuk bermain di center back di sebelah kanan. Ya, namun posisi tersebut sudah menjadi milik dari sang kapten yaitu Reece James, maka kecil kemungkinannya ya, untuk dapat menggeser sang kapten. Sedangkan backupnya itu sudah ada Wesley Fofana. Jadi sama halnya dengan Conor Gallagher, pesan saya sebaiknya Trevoh ini mengambil kesempatan daripada nasibnya itu berujung seperti Florent Malouda yang teman-teman mungkin masih ingat ya, yang dulu pernah terjadi, sempat di-ban, dan yang tentu baru-baru ini saja yang dialami musim lalu oleh Malangsar. Kalau Malangsar ini memang tidak ada klub yang berminat karena gajinya itu cukup besar. Jadi klub-klub ini tidak tertarik untuk mengambil Malangsar karena tidak mau menurunkan gajinya. Ya, sedangkan kalau kasusnya Malouda ini, seingat saya ada klub yang mau, tapi dia menolak untuk pergi hingga bursa transfer itu ditutup. Jadi daripada bernasib tragis seperti mereka, ya, ada baiknya Trevoh Chalobah ini pergi, dan nanti kalau bagus, bukan tidak mungkin bisa ditarik kembali ke Chelsea. Jadi better Chelsea saat merilis Chalobah ini menerapkan klausul buyback ya, teman-teman. Oke, next untuk another transfer issue. Kali ini kita bahas dari striker Chelsea yang tidak mendapatkan tempat di skuad utama. Ya, Armando Broja. Dikutip dari Jack Rosser, Armando Broja akan mengadakan pembicaraan dengan Enzo Maresca terkait harapannya untuk pindah setelah kembali ke London. Broja mau transfer permanen. Chelsea mau
untuk Broja 25 juta pound sterling. Wolves sebagaimana Everton juga tertarik apabila Calvert-Lewin itu pergi. Southampton juga mengekspresikan ketertarikannya, tapi tidak akan bertemu dengan nilai yang diminta oleh Chelsea. Next, dari Kieran Gill, Armando Broja akan mengadakan pembicaraan dengan Enzo Maresca di London untuk mencari solusi terkait masa depannya. Everton dan Wolves menyukai striker Chelsea berumur 22 tahun ini. Penampilan 72 menit secara total di USA selama 5 friendly match telah dibukukan oleh Broja. Cerita ini terdapat pada Mail Sport. Ya, seperti yang video CBC sampaikan sebelumnya, yaitu pada match post-match melawan klub Amerika ya. CBC menyampaikan Chelsea harus melepasnya di musim panas ini. Kenapa dan alasannya apa dari CBC? Teman-teman dapat menonton ulasan post-match Chelsea melawan klub Amerika kemarin untuk detailsnya. Dapat klik link di atas. Oke, next kita bahas pemain yang keluar dari Chelsea. Kali ini pemain belakang dari Academy Player Chelsea, yaitu Gilchrist. Dikutip oleh Ben Jacobs, Sheffield United mengkonfirmasi Alfie Gilchrist telah bergabung dengan status peminjaman 1 musim penuh dari Chelsea. Sementara dari Fabrizio Romano, official cerita eksklusif terkonfirmasi. Alfie Gilchrist telah meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Sheffield United dengan deal masa peminjaman. Tidak ada opsi pembelian di dalam perjanjian ini. Well, another Academy player on non-list itu Dan. CBC berharap good luck dan semoga Gilchrist ini dapat terus berkembang dan menjadi back terbaik di dunia. Kalau tidak dan masih menjadi pemain mediocre, ya siap-siap akan menjadi transfer list pemain yang akan dijual di musim panas di 2025 nanti, ya, setelah Connor dan Trevor. Ya, informasi terakhir ini untuk menutup video dari CBC. Kali ini ada informasi yang mengejutkan buat teman-teman semua. Check this out. Reece James memberikan armband kepada Enzo Fernandez saat James digantikan di pertengahan babak kedua dengan Fofana. Dikutip dari Gary Jacobs, Enzo Fernandez adalah wakil kapten terbaru untuk Chelsea. Wow. Ya, CBC berharap yang terbaik untuk jabatan yang terbaru diemban oleh Enzo Fernandez. Semoga skuad dari Chelsea dapat bersinergi lebih baik lagi di balik penunjukan Enzo sebagai vice captain. Oke, that's all di episode CBC ke-18 ini. Jangan lupa kembali lagi ke channel CBC ini besok untuk mendapatkan update terkait rumor transfer Chelsea post-match Real Madrid yang kemarin atas komentar-komentar dari Enzo Maresca. Kemudian masih banyak lagi terkait informasi seputar Chelsea. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan dan teman-teman cukup mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi saat CBC mengupload video-video terbaru. Oke, have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!